Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Dwi Fitria, NPM 2515110030. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dan regresi dan lain-lainnya. Berikut masuk ke video saya. Saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel, uji asumsi klasik, dan data menggunakan log atau tanpa log. Judul analisis pengaruh pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat kampung X. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga atau KK yang berdomisili di kampung X. Sampel, contohnya adalah teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria 1. Kepala keluarga yang berdomisili minimal 5 tahun. 2. Memiliki sumber pendapatan tetap atau tidak tetap. 3. Bersedia menjadi responden. Berikut tabel 1 jumlah populasi dan sampel. Ini contohnya, saya membuatnya dengan Excel. Tabel 1 jumlah populasi dan sampel. Keterangannya adalah total kepala keluarga. Di sini total kepalanya ada 320. Yang tidak memenuhi kriterianya adalah 70. Jumlah sampel semuanya adalah 250. Yang ketiga, variabel dan model analisis. Tabel 3.1 variabel penelitian. Di sini saya membuat tabel ini dengan Excel. Di sini ada variabel Y, yaitu jenisnya kesejahteraan masyarakat, indikatornya, pengeluaran, kondisi rumah, akses pendidikan dan kesehatan. Variabel X1, jenis, pendapatan, indikatornya adalah pendapatan bulanan atau rupiah. Variabel X2, jenis, tingkat pendidikan, indikatornya adalah lama pendidikan atau tahun. Selanjutnya 3.2 model regresi. Regresi tanpa informasi log adalah model regresi linear berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk nilai asli perubahan satu satuan. Variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen dengan asumsi variabel lain konstan. Berikut ini tanpa log. Y, A tambah X1 tambah B2 X2 tambah E. Dengan lognya adalah regresi dengan transformasi log adalah model regresi linear berganda yang menggunakan logaritma natural untuk memperbaiki sebaran data dan menstabilkan varians. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh persentase perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah dengan lognya, nilai dengan lognya. Lanjut 4. Analisis data tanpa transformasi log. 4.1 statistik deskriptif. Tabel 2 statistik deskriptif atau tanpa log. Di sini saya membuatnya dengan Excel. Tabel ini variabelnya adalah kesejahteraan. Minnya 45, maksnya 95, minnya 72,4, standard deviation 10,6. Variabel pendapatan atau rupiahnya minnya
max-nya 6.500.000, min-nya 2.750.000, standar dev-nya 1.420.000. Variabel pendidikan atau tahun, min-nya 6, max-nya 16, min-nya 10,2, standar dev-nya 3,1. Lanjut ke 4.2, uji asumsi klasik tanpa log. A. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi linear berganda pada penelitian pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan berdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa residual menyebar secara normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi dengan sepenuhnya asumsi ini. Model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis karena tidak menimbulkan bias dalam estimasi parameter. Di sini ada tabelnya juga. 0,021 kesimpulannya tidak normal. Ini adalah contohnya, salah satu contoh. Lanjut B. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen, yaitu return on assets, return on equity, dan debt to equity ratio. Berdasarkan hasil pengujian, tidak ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel kinerja keuangan mampu menjelaskan variasi nilai perusahaan secara mandiri, sehingga model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas. Di sini ada tabelnya. Variabel pendapatan, toleransinya 0,68, VIF-nya 1,47, pendidikannya 0,68, 1,47. Ini sama ya. Pendapatan dengan pendidikannya nilainya sama. C. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu pada sebaran residual yang mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians residual dapat dikatakan konstan dan model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas. Berikut ini adalah tabelnya. Variabel pendapatannya SIG-nya adalah 0,018. Variabel pendidikannya SIG 0,32. D. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual pada satu periode pengamatan dengan periode lainnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antar residual, sehingga residual bersifat independen. Hal ini menandakan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi autokorelasi. Berikut ini adalah contoh tabelnya. DW 1,29, kesimpulannya terjadi autokorelasi.
5. Analisis data dengan transformasi log. 5.1 Statistik deskriptif log. Tabel 3 statistik deskriptif dengan log. Variabel ln kesejahteraan, minnya 3,81, maksnya 4,55, minnya 4,727, standar defnya 0,14. ln pendapatan 13,59, maksnya 15,69, minnya 14,72, standar defnya 0,48. Variabel ln pendapatan pendidikan, minnya 1,79, maksnya 2,77, minnya 2,29, standar defnya 0,31. 5.1 Uji asumsi klasik dengan log. A. Uji normalitas. 0,214 kesimpulannya adalah normal. Ini adalah contohnya. Contoh uji normalitasnya ini 214 kesimpulannya adalah normal. B. Uji multikuleritas. Variabelnya adalah ln pendapatan. Tolerance 0,83, fifth-nya 1,20. Variabel ln pendidikan, tolerance-nya 0,83, fifth-nya 1,20. Uji multikolinearitas ini sama ya, datanya sama, dia tolerance sama fifth-nya itu sama, yaitu 0,83 dan 1,20. C. Uji heteroskedastisitas adalah variabel. Ini ada tabel di sini, variabel ln pendapatan sig 0,418 atau 418. Variabelnya ln pendidikan, sig-nya 0,367. Di sini berbeda ya jumlah sig-nya. ln pendapatan dengan ln pendidikannya beda, yaitu 0,418 dan 0,367. Di sini ada D. Uji autokorelasi, yaitu DW 1,97. Kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi. Di sini DW-nya tidak terjadi autokorelasi. Kesimpulan metode analisis: 1. Data tanpa transformasi log tidak memenuhi beberapa asumsi klasik. 2. Data dengan transformasi log memenuhi seluruh uji asumsi klasik. 3. Model regresi log natural layak digunakan untuk analisis lanjutan. Di sini ada kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Dari materi-materi yang di atas tadi sudah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi di atasnya adalah berdasarkan penelitian berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung X. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kampung X, yaitu populasi penelitian adalah masyarakat kampung X dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan telah mewakili kondisi sosial, ekonomi, masyarakat, dan layak dianalisis. Data tersebut yang tadi di atas tadi
seperti data jumlah populasi tadi yang kepala keluarga tidak memenuhi kriteria, atau itu tadi dia telah memenuhi atau data tadi itu sudah layak dianalisis ya. Data yang sudah kita jelaskan tadi itu data yang sudah layak dianalisis. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi baik tanpa transformasi log maupun dengan transformasi log tidak mengalami penyimpangan asumsi klasik sehingga memenuhi syarat analisis regresi linear berganda. Tadi yang uji asumsi klasik tadi menunjukkan bahwa model regresi tadi itu telah memenuhi syarat regresi linear berganda. Analisis regresi tanpa log menunjukkan pengaruh langsung pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan regresi dengan transformasi log memberikan hasil yang lebih stabil dan mudah diinterpretasikan. Oleh karena itu, model regresi dengan transformasi log dinilai lebih baik. Berarti model regresi dengan transformasi log itu dinilai lebih baik daripada yang tanpa log. Seluruh data penelitian telah disajikan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan analisis dan penyajian hasil penelitian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model tanpa log dan dengan log. Sebelumnya saya telah membuat data di Word, namun saya membuat data di Excel ini beda dengan data yang saya buat di Word. Data yang saya buat di Word adalah data ini. Ini yang telah saya buat di Word tadi. Penjelasan dari ini dan tabel. Di sini saya membuat data baru, yaitu dari tahun 2019 sampai 2025. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang regresi yang baik. OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan atau error kuadrat. Model regresi linear yang dipakai dengan metode OLS tersebut harus memenuhi asumsi BLUE atau Best-Linear Unbiased Estimator, yaitu A. normalitas, B. linearitas, C. non-multikolinearitas, D. homoskedastisitas, E. non-autokorelasi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan model tanpa log. Tahun. Di sini ada tahun, cons, impor, dan GDP. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu cons. Cons yaitu konsumsi. Cons biasanya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat atau rumah tangga. Arti dalam model tanpa log, nilai cons menunjukkan jumlah konsumsi secara langsung, misalnya dalam miliar atau rupiah. Jika koefisien cons B, maka setiap kenaikan satuan konsumsi adalah menaikkan atau menurunkan variabel dependen sebesar B satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Contoh, cons naik 1 miliar rupiah, maka Y berubah sebesar B miliar rupiah. Lanjut, impor. Impor adalah nilai barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri. Arti dalam model tanpa log, nilai menunjukkan jumlah impor atau impor real atau nominal sesuai data. Koefisien impor menunjukkan
perubahan Y akibat kenaikan satu satuan nilai impor. Biasanya, koefisien impor bernilai negatif karena impor dapat mengurangi output domestik. Di sini ada GDP, yaitu Gross Domestic Product atau PDB. GDP adalah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Arti dalam model tanpa log, GDP dinyatakan dalam nilai tersebut, misalnya miliar atau triliun rupiah. Koefisien GDP berarti setiap kenaikan satu satuan GDP akan mengubah variabel dependen sebesar nilai koefisiennya, bukan dalam persen. Maka, variabel cons, makna dalam model tanpa log, cons itu kesimpulannya adalah cons itu perubahan nilai konsumsi langsung. Kesimpulan impor, perubahan nilai impor langsung. GDP, perubahan nilai PDB secara absolut. Koefisien menunjukkan perubahan satuan, bukan presentasi. Di sini yaitu tahun dari 2019 hingga 2025 menyatakan cons itu dengan nilai yang ini impor, nilai yang ini GDP, nilai-nilai dari 4, 6, 8, 35, 90 dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan model dengan log, yaitu log cons yang artinya log konsumsi. Log cons adalah nilai logaritma natural atau ln dari konsumsi. Arti dalam model dengan log, perubahan log cons mempresentasikan perubahan presentasi konsumsi. Jika koefisien log cons B, maka kenaikan konsumsi sebesar 1% akan menyebabkan variabel dependen berubah sebesar B% dengan asumsi variabel lain konstan. Cocok untuk melihat elastisitas konsumsi. Saya masuk ke yang log impor. Log impor adalah logaritma natural dari nilai impor. Arti dalam model dengan log menunjukkan presentasi perubahan impor. Koefisien menunjukkan setiap kenaikan impor 1% akan mengubah variabel dependen sebesar B%. Jika koefisiennya negatif, maka impor berdampak menurunkan variabel dependen secara presentasi. Log GDP. Log GDP adalah log Gross Domestic Product. Log GDP adalah logaritma natural dari PDB atau GDP. Arti dalam model dengan log menunjukkan presentasi perubahan GDP. Koefisiennya berarti setiap kenaikan GDP 1%, maka mengubah variabel dependen sebesar B%. Sangat sering digunakan untuk melihat elastisitas pertumbuhan ekonomi. Bentuk model dan interpresentasi adalah model log-log paling umum, ln Y sama dengan A plus B1 in cons tambah B2 in impor, B3 in GDP tambah E. Interpretasi koefisien B1 elastisitas Y terhadap konsumsi, B2 elastisitas Y terhadap impor, B3 elastisitas Y terhadap GDP, semua langsung dibaca dalam persen. Perbandingan singkat. Model tanpa log dengan log, arti koefisiennya adalah perubahan. Model tanpa log artinya adalah perubahan satuan X sama dengan perubahan B satuan Y.
koefisien dari dengan log adalah perubahan 1% X, maka perubahan B persen Y. Kesimpulan dari model tanpa log dengan model dengan log adalah log cons, log import, log GDP dipakai untuk mengurangi heteroskedastisitas, menyamakan skala data, mendapatkan interpretasi persentase atau elastisitas. Itu. Sekarang kita lanjut ke bagian hasil regresi summary output. Saya mendapatkan data di bawah ini, hasil regresi ini dari nilai-nilai model tanpa log dengan model dengan log. Di sini hasil regresinya adalah summary output. Di sini ada regression statistik dan data-datanya ini. Sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.